Masih menukil Khazinatul Asrar halaman akhir 219 220 tentang alamat mursyid kamil. Kalam Syekh Suhrawardi. Qala Syekh Suhrawardi quddisa sirruhu fi wasayahu la budda laka min syekhin mursyidin ila tariqil haq murabbin anil akhlaqis sayyi'ah, murabbin yang ahli tarbiyah, ahli mendidik untuk menghilangkan akhlak-akhlak yang buruk. Wa minal ma'lum al-khuluqu khulugan. Pekerti itu ada dua, akhlak itu ada dua, ada akhlak hasanah, ada akhlak sayyi'ah. Kemudian tarbiyah, kan di sini disebut murabbin. Tarbiyah itu juga ada dua. Tarbiyatu tarbiyatan. Ada tarbiyah zahir, ada tarbiyah batin. Tarbiyah zahir dari mursyid itu si murid disuruh puasa, mengamalkan apa yang ada di nasihat para ulama di kitab Zubat. Fakun minal imani fi mazidi wa fi safa'il galab. Itu urusannya thariqah itu begitu. Yang diurus setiap hari iman supaya bertambah. Makna iman darajat tamarat. Wa fi safa'il qalb dza tajdidi, diperbaharui terus kebersihan hati. Caranya bagaimana? Bi kathratis salati wat taati, banyak salat sunnah, banyak taat apa saja. Wa tarki malin nafsi min syahawati, selalu mujahadatun nafas, menentang syahwat. Itu tarbiyah zahir dari mursyid. Murid akan disuruh mengamalkan hal-hal yang seperti itu, atau mengamalkan Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, dan lain-lain. Kitab Thariqah Alawiyah itu ya kitab-kitabnya Imam Ghazali itu. Diterangkan di Majelis Thariqah Ushadul Iman dulu selalu diterangkan Thariqah Alawiyah itu awwaluha Ghazaliyah wa akhiruha Syadhiliyah. Bidayah, permulaan Thariqah Alawiyah itu adalah Thariqah Ghazaliyah, mengamalkan wasiat-wasiat Imam Ghazali. Jadi boleh dikatakan semua kitab Imam Ghazali itu kitab Thariqah Alawiyah, tapi untuk ahlul bidayah, untuk mubtadi'in, untuk para pemula, mengamalkan Bidayatul Hidayah. Kalau sudah selesai, itu saja kalau berhasil sudah futuh itu. Karena ada itu beberapa 3 habaib sama 1 syekh. Menurut riwayat Maulana Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fuqi, yang keempat-empatnya mengadakan perjanjian antar saudara seperguruan, antar teman, ikhwan fillah, untuk mengamalkan Bidayatul Hidayah di kota suci Madinah, di makam Rasulullah SAW. Ringkas cerita, mereka mengamalkan bidayah itu sampai keempat-empatnya berhasil bertemu yagadatan dengan Rasulullah SAW. Padahal itu baru bidayah ya. Bagaimana kalau yang diamalkan Ihya? Itu awalnya Ghazaliyah wa akhiruha Syadhiliyah. Akhir Thariqah Alawiyah itu Thariqah Syadhiliyah, yakni Thariqatul Syukur. Kalau Imam Ghazali terkenal dengan Thariqah Mujahadah, menentang hawa nafsu. Jadi kalau orang tidak mau menentang hawa nafsu, jangan mengaku muridnya para Alawiyin. Dan ini sekarang terbalik. Saya jarang melihat santri-santri dari Alba Alawi
murid-muridnya para habaib ini yang mengamalkan mujahadatun nafas, yang riyadhah. Padahal silakan lihat di kitab Thariqah Alawiyah mana saja, pasti ada kata-kata itu. Awaluha Ghazaliyah wa akhiruha Syadziliyah. Lalu Kutubul Imam Al-Haddad, kitab-kitab Habib Abdullah Haddad, kitab-kitab Habib Abdullah bin Husain bin Zahir, Salahul Gharib, saudaranya Habib Abdullah itu siapa namanya, Habib Tahir bin Husain. Kemudian Al-Attas itu Habib Abdullah Al-Attas, ngarang apa itu kitab Thariqah Alawiyah, Sabilul Muhtadin dan lain-lain. Apa kitab Thariqah? Iya otomatis, cuma itu kan kesini sudah agak ke belakang, mutaakhirin. Kalau Imam Ghazali itu kan dulu. Abul Hasan Asy-Syadzili ini minal qudama, salaf. Jadi kalau sudah kitabnya Habib Haddad ya rata-rata karena beliau dakwahnya Imamul Haddad sampai beliau diberi gelar Qutbud Da'wah wal Irsyad, itu semua kitab Imamul Haddad itu pas untuk awamul muslimin. Untuk kita-kita ini kelas awam pas, dan rata-rata beliau menukil dari Kutubul Imam Al-Ghazali. Sampai dikatakan, kalau saya tidak salah ingat yang bicara Imamul Habr itu ya, An-Nasaih Lubbul Ihya. Kitab nasaihnya Habib Abdul Haddad itu intisari daripada Ihya Ulumuddin. Itu tarbiyah zahir. Tarbiyah batin bagaimana? Kalau Anda diberi rezeki bertemu mursyid tariqah, pasti ada tarbiyah batinnya. Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih pernah mengatakan, "Au kama qala kana as-salafus salih yurabbuna talamidhahum bin nazar." Wali-wali dulu, ulama-ulama salaf itu mentarbiyah murid-muridnya dengan nazar, dengan memandang. Nazrah yang di qasidahnya Habib Abdul Haddad, la yallah bin nazrah. Kalau saya tidak salah qasidahnya Imam Al-Haddad itu ya, la yallah bin nazrah min al-ainir rahimah. Itu ada nazrah, nazar. Saya ulangi, nazrah, nazar itu di tarbiyahnya para aulia kalau ini ya, bukan ulama. Kalau ulamanya wali ya bisa, tapi kalau ulamanya bukan wali tidak bisa. Nazrah itu khusus dari wali ke murid-muridnya atau ke orang-orang yang mencintai mereka. Wa nadhratun minhum in sahhat ala ahadin bi'aini wuddin biiznillah tuhyihi. Sampai seperti itu. Satu kali nadhrah, si wali melihat muridnya dengan pandangan cinta, si murid juga terbuka hatinya. Seizin Allah Ta'ala, hati si murid yang mati langsung hidup. Sudah tidak pakai baca kola-kola, tidak pakai baca buka-buka kitab, sudah langsung hidup. Tuhyihi. Ini tarbiyah batin. Allah yarzuqna wa iyyakum nadharatil awliya wa dawam ala dhalik fi lutfi wa afiyati la mihna. Jadi begitu, at-tarbiyatu tarbiyatan. Ada tarbiyah zahirah yang sudah saya katakan tadi, awwaluha Ghazaliyah wa akhiruha Syadziliyah. Ada lagi tarbiyah batiniyah. Contohnya nazar dari para mursyid-mursyid, dari para aulia. Bisa Anda bayangkan kalau yang memberi nazrah langsung Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti apa? Dari para wali saja begitu. Wa nadhratun minhum min sahhat ala ahadin bi'aini wuddin biiznillah tuhyihim. Wa syurutu syekhi alladhi yasluhu an yakuna naiban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gampangannya syarat mursyid yang sah jadi mursyid gitu. Yasluhu itu bisa, maksudnya sah. Naiban li Rasulillah, menjadi pengganti Nabi, menjadi mursyid.
Ya Rasulullah itu mursyidnya siapa? Ya mursyidnya kita semua. Al-mursyidul awal Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Imam Sya'rani mengarang kitab namanya Uhudul Muhammadiyah. Jadi di situ diterangkan di mukaddimahnya, kalau saya tidak salah ingat masih di halaman-halaman depan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi guru dari semua umat dan semua sudah dibeat sama Nabi, tapi beat umum. Ya, ukhidha alaina al-ahdul 'am min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Nabi Muhammad ini telah dibeat, diberi janji, dibeat perjanjian dengan Nabi, tapi beat 'ama. Kalau yang khosohnya bagaimana? Ini kita bertemu seorang syekh yang si syekh tadi itu menjadi naib, pengganti, atau bahasa lain dari naiban itu khalifah. Khalifatan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat pertama, asyaratul awal ini, ayyakuna tabi'an li syaikhin basirin yatasalsalu ila sayyidil kaunain sallallahu alaihi wasallam. Pertama, si guru, si syekh, si mursyid itu dia sendiri mengikuti satu syekh yang basir, yang punya mata hati, cermat, punya silsilah, yatasalsalu. Dia menerima tariqah dari syekh fulan, si syekh dari fulan, dari fulan, dari fulan. Kalau kita sampai ke Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, dari fulan, dari fulan, dari fulan, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ke Sayyidina Jibril anillah jalla jalaluhu wa'ada. Kemudian yang saya perhatikan, semua thariqah pasti ada isnad yang tersambung di dalam kalimat la ilaha illallah. Ayu thariqah? Lihat thariqah apa saja. Alawiyahkah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Tijaniyah, Sanusiyah, apalagi itu yang di Malaysia banyak itu apa? Ahmadiyah, bukan Ahmadiyah ini yang sesat, bukan ya. Ahmadiyah itu mansub ke Sayyidi Ahmad bin Idris, atau boleh juga disebut Idrisiyah. Dan lain-lain, pasti ada itu kalimat la ilaha illallah. Sebab kembalinya semua nanti ke sana, ke hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah hisni, hadis qudsi ini. Faman qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min azabi. Saudara Imam dulu hampir tiap tariqah membaca hadis ini, hadis qudsi. La ilaha illallah adalah benteng saya. Siapa-siapa membaca la ilaha illallah, dia masuk ke dalam benteng saya. Siapa masuk ke dalam benteng saya, yakni benteng Allah, dia akan selamat dari azab saya. Itu semuanya nanti kembalinya ke situ. Dan memang semua ajaran thariqah, mau berapa jilid, mau berapa banyak, itu bisa kita ringkas jadi satu saja nanti jadinya itu. Tarku masih wallah. Kalau ada nasihat ini itu perjalanan saja. Nanti nihayahnya itu ya cuma itu, meninggalkan semua apa saja dari hati yang terisi hanya Allah Azza wa Jalla. Itu ayu tariqah. Semua tariqah apa saja yang dikejar ya itu cuma satu, tidak ada dua. Boleh caranya macam-macam, ada yang puasa terus, ada yang sholawat terus, ada yang maulid terus, ada yang hidupnya ngajar belajar, ta'allum ta'lim, ada yang siyaha, ada yang jihad. Itu tariqahnya siapa itu? Sayyidi Salahuddin Al-Ayyubi, apalagi satunya Sayyidi Nuruddin Asy-Syahid, dan lain-lain. Ada yang tariqahnya itu jihad terus, tapi yang dituju satu itu, tarku masyiwallah, dari hati. Atau boleh juga diibaratkan ridha Allah, boleh. Wa aqsa muradi ridha ukadaim al-hal. Itu
nihayah sudah. Nah, kita ini pemula saja belum. Jadi jangan jangan pura-pura jadi ahli thariqah. Pemula saja belum, baru pecinta. Pecinta yang mempelajari. Fala'allallah bibarakatil masyayikh yaftah qulubana, sehingga kita bisa menjadi murid yang shadiq sebagaimana yang difatwakan oleh Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fuqih. Sering beliau katakan itu. Juga makna hadzal kalam sering juga diucapkan oleh Syekhuna Abu Yahya, ya dua-duanya sama saja. Saudara Imam Mursyid Alawiyah, Buya Mursyid Nasyabandiyah Qadiriyah. Tapi omongan dua mursyid ini saya dengar sama saja. Au kama qal, kedua beliau itu berkata, mursyid itu ada. Yang tidak ada al-muridus shadiq. Ini yang tidak ada. Murid yang betul-betul murid. Kalau mursyid tiap zaman pasti ada. Nah, melihat kalam itu yang terpenting kita isti'dad, mempersiapkan diri untuk masuk di arena kemuridan, bukan arena kemursidan ya, arena kemuridan, mempersiapkan diri untuk menjadi murid. Apa tadi menurut kitab Khazinatul Asrar Asyaratul Awal, agar dia mempunyai guru yang mengikuti gurunya lagi, punya silsilah sampai ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Saudara Imam Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fuqih, ini boleh dipastikan setiap majelis thariqah atau setiap beliau akan membaiat, kadang beliau utarakan langsung hadis ini, kadang beliau perintah yang mendampingi beliau dulu almarhum Muallim Dimyati, setelah zaman Muallim Dimyati akhirnya Ustaz Ahmad Al-Idrus, sebelum Muallim Dimyati itu almarhum Al-Ustaz Ahmad Romli Anwar. Selalu beliau utarakan hadis ini. Saya tidak hafal isnadnya, tapi beliau bawa itu isnad dari beliau sampai ke Imam Al-Habar, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tafashshatiz zina war riba." Apabila zina dan riba merajalela, wa aqal waladu abahu, anak durhaka kepada orang tua, wa barra sadiqahu, berbaktinya kepada teman. Ini dari dulu sudah, ini akhir zaman itu. Berbakti kepada teman, kepada kedua orang tua durhaka. Idza tafashshatiz zina war riba wa aqal waladu abah wa barra sadiqah fadkhulu tariqata ali Muhammad tanju minal balaya wan nar. Maka masuklah kalian semua ke dalam tariqah keluarga Nabi. Ditafsirkan tariqah ali Muhammad ini oleh perawi Imam siapa saya lupa, adalah tariqat al-Ba'alawi, tariqat al-Alawiyah. Tapi bisa juga kita artikan tariqah ali Muhammad itu Nasyabandiyah, Qadiriyah masuk, itu alu Muhammad semua. Tijaniyah masuk, Syedi Ahmad Tijani Sayyid itu. Syadiliyah masuk. Tanju pasti kalian selamat minal balaya wan nar, dari bala dan neraka. Tapi yang ditafsirkan oleh Saudara Imam tariqah ali Muhammad adalah tariqatul Alawiyah. Itu boleh dihafalkan. Kalau saya hadis tadi tidak menghafal, terhafal. Tidak sengaja hafalnya, sebab hampir tiap pengajian tariqah bisa dipastikan itu dibaca di situ. Kemudian nanti malam itu malam tahun baru. Ini cukup sampai di sini masalah tariqah ya. Yatasalsal ila sayyidil kaunain sallallahu alaihi wasallam. Baru syarat pertama itu. Insyaallah syarat kedua minggu yang akan datang. Saya ingin klarifikasi, jangan sampai ada yang menyebarkan lagi entah lewat SMS, WA atau apa saja mengatakan bahwa Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Fuqih mengijazahi ada bacaan wirid khusus untuk tahun baru. Itu bukan dari Saudara Imam, dari saya itu. Jadi tahun kemarin sudah saya klarifikasi, ini saya ulangi lagi sebab saya takut masih ada saja yang menyebarkan. Ada keterangan dari Saudara Imam itu begini, siapa-siapa yang ingat kepada Allah Ta'ala ketika seluruh manusia sedang lupa,
Allah Ta'ala akan berikan kepada dia 1 juta derajat, diampuni 1 juta dosa kecil, dan diberi pahala 1 juta kebaikan. Ya, diangkat alfu alfi darajah, dihapus alfu alfi sayyi'ah, dan diberi alfu alfi hasanah. Sudah. Itu segitu saja keterangan Ustadzul Imam. Siapa-siapa yang ingat, kalau saya tidak salah ingat juga beliau menukil dari hadis itu. Pokoknya mafhumnya begitu. Siapa yang ingat kepada Allah Ta'ala, sedangkan keadaan umat manusia sedang lalai dari Allah, akan mendapatkan 3 fadilah tadi. Diberi pahala 1 juta kebaikan, diampuni 1 juta dosa kecil, dan diberi derajat 1 juta derajat. Sudah, itu dari Ustadzul Imam. Nah, sekarang saya berkata, saya yang bicara ini, Habib Abdurrahman, bukan Ustadzul Imam. Coba carikan saya 1 malam yang seluruh dunia lupa kepada Allah lebih dari malam tahun baru. Ada apa tidak? Jawabnya pasti tidak ada. Karena itu saya mendukung sekali, sangat banyak habaib kita, kiai kita yang malam tahun baru itu ada yang baca Mahalul Qiyam tepat jam 12, ada yang muhasabah, ada yang zikir, ada yang taklim, terserah. Itu sangat bagus sekali. Tanpa mereka sadari, Allah memberikan kepada semua yang hadir 3 fadilah tadi. Nah, untuk yang saya anjurkan, silahkan tepat pukul 12 itu Anda membaca La ilaha illallah 3 kali, ditutup dengan Muhammadur Rasulullah SAW 1 kali, supaya masuk di dalam keterangan Ustadzul Imam tadi. Tapi tolong jangan dikatakan ini ijazah dari Ustadzul Imam. Tidak ada dari saya ini. Ini istinbat dari saya pribadi, ijtihadi ini. Ustadzul Imam umum. Kapan saja ada orang lupa kepada Allah Ta'ala, cepat-cepat Anda ingat kepada Allah, Anda mendapatkan 3 fadilah tadi. Tolong sebarkan keterangan ini bagi yang ingin mengamalkan, tapi hati-hati. Sebab itu di WA, di SMS itu suka ngawur. Saya kaget tuh, kok katanya ini ijazah dari Yang Mulia Habib Abdul Qadir Al-Ghizi. Tidak pernah. Itu namanya tadlis, penipuan di dalam riwayat. Yang Mulia tidak memberi ijazah, dikatakan memberi ijazah. Saya pribadi itu. Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, barik lana fi ma atait, wa qina wasrif anna sharra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alayk, wa innahu la yadhillu man walayt, wa la yu'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, wa lakal hamdu ala ma qadait. نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة.